Halo semuanya, assalamualaikum. Video kali ini aku akan membagikan salah satu resep favorit keluarga, yaitu bolu pandan kukus. Lihat deh, teksturnya beneran lembut dan wanginya benar-benar menggugah selera. Dipadukan dengan topping keju yang gurih dan melimpah, nggak salah kalau bolu pandan kukus ini jadi favorit segala usia. Dan pastinya ini tuh bisa dijadikan ide jualan juga ya, jadi ini beneran recommended buat kalian cobain di rumah. Oke, mau tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya? Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan 50 ml minyak goreng, kemudian kita campur dengan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian aduk hingga rata dan tercampur rata. Di sini aku tambahkan sedikit pewarna kuning, kira-kira 3 tetes, supaya warna hijaunya nanti lebih cerah ya. Aduk lagi hingga rata seperti ini. Ini kita sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah kering, siapkan 120 gram tepung terigu, tambahkan dengan 10 gram tepung maizena, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Oke, kalau udah ini kita sisihkan juga. Selanjutnya siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 4 butir telur. Kita pakai telur suhu ruang ya. Tambahkan 120 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, dan kira-kira setengah sendok teh vanili cair ya, atau secukupnya aja, ini untuk mengurangi amis dari telurnya. Mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai dia tercampur rata atau gulanya sedikit larut. Kemudian dinaikkan ke kecepatan tinggi sampai dia putih kental dan berjejak. Untuk waktunya disesuaikan aja dengan mixer masing-masing. Patokannya ada di kekentalan ya, seperti ini. Kalau dia sudah kental seperti ini, saat mixernya kita angkat, dia nggak mudah jatuh, itu tandanya sudah siap kita tambahkan bahan yang lain. Oke, lanjut, ini kita masukkan bahan cairnya yang tadi kita buat. Kita langsung masukkan semuanya aja. Untuk bahan keringnya jangan lupa diayak dulu supaya nggak ada yang bergerindil, jadi dia lebih cepat tercampur ratanya ya. Kemudian ini kita mixer lagi, tapi sebelum kita nyalakan mixernya, ini aku aduk dulu perlahan dalam keadaan mixernya tuh belum menyala supaya terigunya nggak berhamburan saat di mixer ya. Jadi kita tutup dulu dengan adonan basah dari telurnya. Nah, kalau udah ini kita mixer aja dengan kecepatan paling rendah asal tercampur rata aja. Jadi nggak usah lama-lama di sini ya, supaya adonan telurnya tuh nggak turun, jadinya dia nggak bantet. Nah, ini kayak gini aja udah cukup. Selanjutnya kita lanjutkan meratakan adonannya menggunakan spatula. Kita aduk lagi adonan menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata dengan teknik aduk lipat. Perhatikan untuk cara mengaduknya. Jadi kita tarik dari bawah, kita lipat ke atas, terus berulang-ulang secara perlahan seperti ini ya. Nanti dia lama-lama akan tercampur rata. Pastikan sudah nggak ada adonan yang masih mengendap atau minyak-minyak yang masih mengendap, jadi benar-benar harus sudah tercampur rata. Nah, kalau udah seperti ini udah tercampur rata ya, adonannya sudah halus. Kemudian ini kita siapkan loyang. Di sini aku gunakan diameter 20 x 20 cm. Untuk tingginya ini sekitar 4 atau 5 cm ya. Dioles menggunakan minyak goreng ke seluruh permukaan loyangnya. Kemudian untuk alasnya aku tambahkan baking paper. Dan ini langsung aja kita tuang semua adonannya ya. Jangan lupa sambil diratakan juga. Dan sedikit dihentak-hentakan beberapa kali untuk mengurangi udara yang terperangkap. Kemudian ini kita kukus.
Di sini aku sudah siapkan klakat, sudah aku panaskan kukusannya kurang lebih sampai air itu mendidih dan beruap banyak. Kemudian kita masukkan adonannya, ini kita kukus kurang lebih selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 30 menit, cek kematangan menggunakan lidi atau tusuk sate. Kalau udah nggak ada yang menempel, artinya sudah matang ya. Ini kita angkat dan tunggu agak hangat, baru kita keluarkan dari loyang. Keluarkan dari loyang dengan cara disisir-sisir dulu bagian sampingnya, kemudian dikeluarkan aja seperti biasa ya. Nah, ini kita tunggu sampai dia suhu ruang dulu, baru kita beri topping ya di atasnya. Nah, ini akan aku bagi dua untuk bolunya ya, karena yang satu ini udah ada pesanan, jadi ini kita bagi dua bolunya. Yang satu akan aku packing dan yang satunya lagi nanti bakal kita potong dan kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya cara aku mengemasnya saat aku masukkan ke dalam dus bolunya. Ini aku gunakan ukuran 10 x 20 untuk dusnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tinggal kita kasih topping aja di atasnya. Selanjutnya, ini kita kasih topping buttercream di atasnya secukupnya aja. Nah, terakhir ini tinggal kita kasih taburan keju parut di atasnya sebagai topping. Ini kita kasih yang banyak biar makin mantep dan juga cantik tampilannya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, dan ini dia hasilnya, bolu pandan kukus topping keju yang kita buat tadi. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Satu resep jadinya 2 potong kayak gini ya. Kalau dijual pun jadi kita dapat 2 box seperti ini ukuran 10 x 20 cm. Nah, untuk pengemasan kalau mau dijual kurang lebih kayak gini ya aku. Nah, kayak gini aja, ini simple. Dan ini layak jual pastinya. Untuk rasanya dijamin ini nggak akan ngecewain. Ini perpaduan manis pandan dan gurih kejunya pas banget. Pokoknya ini wajib kalian coba di rumah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videoku hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.